Pemirsa, sejumlah motor di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dibakar. Diduga pembakaran dilakukan pelaku setelah terlibat cekcok dengan salah satu pemilik motor. Tiga unit motor milik sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ditemukan terbakar Minggu sore. Setelah menerima laporan korban, polisi menangkap seorang pria 30 tahun yang menjadi pelaku pembakaran motor. Belum diketahui pasti motif pelaku membakar motor, namun diduga pembakaran dilakukan karena pelaku dengan pemilik motor sempat terlibat cekcok saat berpesta miras. Diketahui, pelaku juga sempat menganiaya salah satu pemilik motor dengan senjata tajam hingga korban mengalami luka di bagian tangan. Guna penyelidikan lebih lanjut, sejumlah barang bukti diamankan di kantor Polsek Watangpulu. Kami sudah periksa para saksi dan TKP-nya kami sudah datangi dengan mengamankan barang bukti berupa motor yang sudah dibakar oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sering mengganggu ketertiban umum hingga meresahkan warga, 44 warga negara asing digerebek petugas di apartemen kawasan Jakarta Barat. Satu pelaku sembunyi nekat di loteng hingga terjatuh dan mengalami patah kaki. Petugas gabungan imigrasi TNI dan Polri menangkap WNA bermasalah di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Saat penggerebekan, satu WNA ada yang sembunyi di loteng hingga terjatuh dan mengalami patah kaki. Bahkan sempat terjadi perlawanan dengan dorong-dorongan pintu. Ada juga WNA yang kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Total ada 44 WNA bermasalah dari negara Nigeria 35 orang, Pakistan 8 orang, dan Tiongkok 1 orang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan pelanggaran izin tinggal yang sudah habis, serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. 23 WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya atau paspor, dan 8 WNA telah terdeteksi overstay lebih dari 60 hari, dan 2 WNA diduga menyalahgunakan izin tinggal. Seluruh WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahan masing-masing, termasuk dilakukan pendeportasian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tak terima ditegur lantaran melintasi jalur bus Transjakarta saat berkendara, seorang pengemudi mobil memaki-maki petugas kepolisian yang tengah mengatur lalu lintas. Aksi ini viral dan hingga mendapatkan kecaman dari warganet. Dari rekaman video amatir, nampak pengendara mobil tengah nekat memaki-maki petugas kepolisian di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi tak terpuji pengemudi dilatar belakangi dirinya yang tak terima ditegur saat melintasi jalur bus Transjakarta. Saat diberhentikan, bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, pengemudi mobil justru memaki polisi. Bahkan pengemudi mobil ini terus membentak petugas meski petugas sudah menjelaskan kesalahan pengemudi mobil. Ya, dia lewat jalur busway, diberhentiin, malah ngelawan, ditilang. Sempat dorong-dorong polisi? Iya. Oh, lama nggak itu bang? Ya, sekitar 15 menit ada sih. Polisinya diem aja? Ya, malah dilawan polisinya. Oh, itu lewat jalur busway dari ujung? Iya, dari ujung, dari lampu merah. Oh, terus pas diberhentiin di sini marah? Iya. Aksi pengemudi mobil tersebut akhirnya dapat diredam lantaran sempat menarik perhatian pengendara yang melintas sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tengah asik menelpon menggunakan telepon genggamnya, seorang pria pejalan kaki menjadi korban penjamretan di Jalan Makaliwegang 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua pelaku langsung tancap gas melarikan diri.
Dari rekaman kamera pengawas, nampak seorang pria tengah berjalan kaki sambil menelpon di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Melihat situasi permukiman yang sepi, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung menggasak telepon genggam korban. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 malam saat korban hendak pulang usai bertamu ke rumah kerabatnya di Petamburan. Meski korban dan warga sempat mengejar, namun pelaku melarikan diri. Jalan kaki ke sini, terus panjang berarti satu motor sih punya yang berdua. Dia kesini lihat ini kan jalannya sepi, ya kan? Dia putar sini, terus dia balik, dia jambret di sini semalam. Jam 8.20. Jam 8 ya? Jam 8. Pak, emang kalau daerah sini kalau sekitar jam segitu tuh sudah mulai sepi apa ya? Sini sepi. Sepi. Kalau kejadian jambret kayak gini sudah sering atau gimana, Pak? Ya sebetulnya di lingkungan sini mulai banyak sih. Petugas kepolisian diharapkan dapat lebih sering melakukan patroli, khususnya di kawasan yang sepi dan rawan aksi kriminal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV aksi penganiayaan oknum pegawai pajak terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat viral. Ironisnya kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan di depan anak mereka yang masih balita. Video amatir kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak DJP di Bekasi, Jawa Barat viral. Pelaku berinisial FA tega menganiaya sang istri MA dengan memukul berkali-kali. Ironisnya, dalam video viral tersebut, aksi penganiayaan dilakukan di depan anak yang masih balita. Sementara berdasarkan laporan korban FA, oknum pegawai pajak di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Hasil pemeriksaan sementara, kasus KDRT ternyata telah dilakukan sejak tahun 2021 dan dipicu masalah uang sewa rumah. Dari korban sendiri pun bingung, cuman alasan paling kuat ya yang menurut korban itu ya sejak awal pernikahan sampai ya rentang 2023 itu keduanya kan sudah sepakat. Akibat KDRT, korban mengalami luka lebam di bagian lengan, kaki, dan luka di kepala. Kini pelaku dijerat pasal tentang penghapusan KDRT. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Video seorang suami memukul istrinya viral di media sosial. Dugaan tindakan KDRT ini sudah dilaporkan sang istri ke polisi. Menariknya, sang suami melapor balik istrinya dengan tuduhan KDRT pemerasan dan penyebaran video porno. Rekaman CCTV yang diunggah di konten Cak Soleh No Viral No Justice ini memperlihatkan penganiayaan yang diduga dilakukan Hendrianto Ujari atau Henry Moses 57 tahun terhadap istrinya Shirley 45 tahun. Kejadian berlangsung di rumah keduanya di Villa Westwood, Perumahan Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya pada 9 Agustus lalu. Melalui kuasa hukumnya, Shirley melaporkan kejadian KDRT ini ke Polrestabes Surabaya. Nah, setelah saya melihat videonya, kok saya melihat ini sangat sadis. Kenapa? Karena kekerasan ini perempuan itu sudah tidak melawan tapi tetap dipukul, ditendang. Sementara Henry tidak membantah telah melakukan kekerasan terhadap istrinya. Namun ia juga melaporkan balik istrinya ke Polrestabes Surabaya pada 16 Agustus lalu dengan tuduhan KDRT, di mana Henry menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan istri dan kedua anaknya pada 9 Agustus lalu. Kemudian muncullah WA dia menyatakan kalau kamu tidak mentransfer saya 20 miliar dan 1 juta per hari untuk Jumat Sabtu 2 juta, saya akan memviralkan video ini semua. Dan pada malam itu juga saya mendapatkan berita dari teman-teman dari keluarga saya bahwa dia mengirim video yang berisi saya sebagai pendeta lagi kota, di belakangnya berisi foto telanjang saya habis mandi, disebar kemana-mana. Nah, kasus KDRT yang sama-sama dilaporkan ke kepolisian ini kini tinggal menunggu proses pemeriksaan terhadap keduanya. Kedua belah pihak juga sama-sama mengaku memiliki bukti yang memberatkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Atap bangunan Pasar Prambanan runtuh akibat gempa 5,8 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta. Ratusan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Sleman juga panik menyelamatkan diri. Gempa 5,8 magnitudo mengguncang Yogyakarta menyebabkan genting atap bangunan Pasar Prambanan runtuh dan berserakan di lantai. Selain merusak bangunan pasar, gempa juga membuat ratusan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Sleman berhamburan menyelamatkan diri. Sementara di Dusun Jasemlor, Desa Pacarjo, Gunung Kidul, gempa menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Kerusakan mulai dari dinding bergeser hingga terjadi keretakan. BPBD Gunung Kidul mencatat kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Semanu, Ngelipar, dan juga Purwosari. Pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta, dan tidak berpotensi tsunami. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencarian hari ketiga korban bencana banjir bandang Kelurahan Ruah, Ternate, Maluku Utara, petugas kembali menemukan dua korban, yakni seorang ibu dan anak. Kedua korban ditemukan saat dilakukan penggalian menggunakan ekskavator di lokasi rumah korban yang tertimbun material lumpur. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua korban tewas akibat tertimbun material bencana banjir bandang di Kelurahan Roa, Kota Ternate, Maluku Utara. Proses pencarian di hari ketiga yang dilakukan sejak pagi menggunakan anjing pelacak dan ekskavator. Kedua korban ditemukan di satu titik lokasi di rumah korban. Proses evakuasi jasad kedua korban sempat menyulitkan tim SAR gabungan lantaran jasad korban tertimbun oleh material lumpur, batu, dan reruntuhan bangunan. Korban yang ditemukan bernama Minanti Musa 39 tahun dan anaknya Ajana Roma berusia 5 tahun. Sementara satu korban bernama Koran Awana Alimudin 64 tahun belum ditemukan. Dengan ditemukannya dua korban, maka total korban meninggal berjumlah 18 orang. Sementara jumlah pengungsi juga bertambah dari 120 menjadi 183 orang. Pukul 11.38, dua korban diketemukan dalam kondisi meninggal, di mana kedua korban tersebut adalah anak dan orang tuanya. Kedua-duanya adalah jenis kelamin perempuan. Dari kedua korban diketemukan, selanjutnya dibawa menuju ke rumah sakit umum daerah. Berarti tinggal satu ya, Pak ya? Kondisi jenazah saat ditemukan? Kondisi jenazah saat ditemukan kondisinya adalah dibilang kondisinya meninggal. Kita tidak bisa menyampaikan kondisinya seperti apa setelah diadakan visum oleh pihak rumah sakit, baru kita bisa mengetahuinya. Ya, korban tinggal satu sesuai dengan laporan yang belum diketemukan, yaitu nenek korban. Sebelumnya petugas melakukan pencarian di area pantai menjadi sektor utama dalam pencarian. Selain pantai, total ada titik lain seperti rumah warga yang tersapu banjir yang akan menjadi pencarian para korban dan beberapa titik lainnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ayah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ayah Dr. Aulia meninggal saat menjalani perawatan intensif karena mengalami muntah darah yang berujung gagal nafas. Ayah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Faruri berusia 65 tahun menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa dini hari setelah menjalani perawatan intensif.
Almarhum dirujuk dari RSUD Kardina Tegal ke RSCM Mangunkusumo, namun setelah seminggu dirawat keadaannya memburuk. Diketahui Fahruri mengalami hematematis melana yang kemudian berujung gagal nafas. Fahruri meninggal sempat mengalami drop setelah mengetahui sang anak yang menjadi PPDS anestesi di Rumah Sakit Karyadi meninggal dunia. Diketahui sebelumnya Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di rumah kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kematian korban diduga mengeluhkan rasa sakit jika kelelahan saat bekerja lantaran korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit. Polisi menduga korban menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya diketahui bahwa seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar kosnya. Hal itu membuat ayahnya terpukul hingga jatuh sakit dan meninggal. Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk menyelidiki kasus ini. Sementara pihak Undip Semarang membantah korban mendapat perundungan sebelum ditemukan tewas. Dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi buka suara terkait kasus ini. Muhadjir mengatakan pendidikan yang diberikan senior harus menggunakan cara yang beretika dan meminta setiap organisasi profesi untuk tidak menerapkan praktik senioritas. Menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu termasuk kedokteran. Selain itu, pemerintah kini juga sudah memiliki undang-undang kesehatan yang dapat mengatur dan mengintervensi praktik senioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip 2 pekan lalu sempat membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghentikan sementara program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama penyelidikan. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian, juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan.